Bab 1511, Petahana. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Xia Ruofei tersenyum pahit. Ia tidak menyangka bahwa bermain game akan membawa banyak gejala sisa. Dia selalu sedikit takut akan masalah. Ketika Feng Jing melihat wajah pahit Xia Ruofei, dia tidak bisa menahan cibiran dan tersenyum. Yang paling menarik adalah asosiasi sepak bola China. Mereka selalu dikritik karena burung unta mereka yang tidak terlihat oleh suara fans. Tapi responnya sangat cepat, tapi karena mereka tidak bisa menghubungi Anda, perusahaan selalu membalasnya. Bahwa Anda belum kembali ke perusahaan saat ini, jadi mereka juga berteriak secara online, berharap dapat bertemu dengan Anda untuk membicarakan hal-hal yang bermanfaat bagi negara. Xia Ruofei mengangkat alisnya. Feng Jing berkata, itu benar. Jadi jika kamu tidak kembali kali ini, aku juga akan meneleponmu. Lagi pula, jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, akan menimbulkan dampak negatif yang besar. Citramu di internet telah rusak, selalu sangat cerah, positif dan penuh energi positif, termasuk kejadian kemacetan lalu lintas di server Weibo terakhir kali, dan Anda memberikan jersey bertanda tangan kepada programmer yang bekerja lembur selama sakit, Del, yang telah memenangkan banyak hal pujian online. Bermain untuk timnas ini soal benar dan salah. Kini Asosiasi Sepak Bola China sudah mengeluarkan undangan, namun belum ada surat resminya, namun pengaruh platform Weibo tidak bisa dianggap remeh, jadi kita harus melakukannya, tangani dengan tepat. Berbicara tentang ini, Feng Jing memandang Xia Ruofei dan bertanya, saya harus tahu dulu apa yang Anda pikirkan. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, jadi, apakah pendapat saya setuju atau tidak, Departemen Hubungan Masyarakat kita punya rencana yang sesuai. Itu pasti. Itu tugas mereka. Feng Jing berkata, tetapi pendapat semua orang, termasuk saya sendiri, semuanya cenderung menerima undangan ini, bagaimanapun juga, menolak panggilan tim nasional, meskipun Anda dalam keadaan khusus. Departemen Hubungan Masyarakat dan Departemen Media baru juga memiliki mengusulkan solusi yang relatif stabil, tetapi secara umum solusi tersebut tidak dapat dipertahankan, dan kerusakan citra tidak dapat dihindari. Yang dapat kita lakukan adalah mengurangi kerugian menjadi yang terendah. Petik 2. Xia Ruofei mengerang sejenak dan berkata, meskipun saya tidak terlalu peduli banyak tentang ini, satu hal yang saya tahu adalah sekali saya menolak, saya khawatir staf hubungan masyarakat kita akan sangat keras. Haha. Petik 2. Feng Jing mengangkat bahu dan berkata, mereka mendapatkan uang ini secara alami didasarkan pada pendapat pribadi Anda. Hanya ada satu suara di perusahaan Taoyuan, dan tidak ada yang bisa memaksa Anda melakukan apa yang tidak ingin Anda lakukan. Xia Ruofei berkata dengan positif, terima kasih, Saudari Jing. Tetapi Anda benar, jika tim nasional benar-benar membutuhkannya, saya tidak boleh berhenti, tapi saya punya banyak hal akhir-akhir ini, saya khawatir. Oh, seharusnya tidak ada pertandingan penting untuk tim nasional akhir-akhir ini. Petik 2. Feng Jing mengangguk dan berkata, setelah asosiasi sepak bola China terjadi, kami juga segera mencari informasi yang relevan. Faktanya, acara terpenting tim nasional tentu saja adalah kualifikasi Piala Dunia tahun depan. Mungkin ada serangkaian pertandingan hangat, pertandingan atau pemanasan sebelumnya. Piala, pertandingan persahabatan dan sejenisnya dikatakan penting. Xia Ruofei bertanya sambil mengangkat alisnya. Itu harus dikaitkan dengan peringkat internasional tim nasional. Feng Jing berkata, selama ada poin di ajang internasional tingkat A, jumlah poin berpengaruh pada peringkat. Peringkat internasional akan mempengaruhi tim nasional di kawasan Asia. Dalam pengundian kualifikasi, jika bisa di peringkat sebagai tim pertama, tentu saja akan menghindari beberapa tim Asia di babak penyisihan grup pertama. Sekarang peringkat sepak bola nasional hanya ada di peringkat pertama dan kedua. Kios masih tersisa, jadi bahkan di pertandingan pemanasan, Anda harus berjuang untuk itu, kemenangan sebanyak mungkin. Feng Jing segera berkata, tentu saja, dibandingkan dengan kualifikasi Piala Dunia, pertandingan pemanasan ini jauh lebih penting. Dan asosiasi sepak bola akan dengan hati-hati memilih lawan untuk pertandingan pemanasan, tidak terlalu lemah atau terlalu lemah. Terlalu kuat, tim yang terlalu lemah menang tidak memiliki banyak poin, dan terlalu kuat, sepak bola nasional tidak dapat dikalahkan. Jadi sebenarnya banyak pekerjaan yang dilakukan di luar lapangan, meskipun Anda dipanggil ke dalam tim, permainan seperti itu tidak pastikan untuk berpartisipasi.
Petik 2. Xia Ruofei tersenyum pahit, untuk Asosiasi Sepak Bola Nasional, Asosiasi Sepak Bola juga patah hati. Bahkan jika kadang-kadang energinya tampak tidak berguna pada tempatnya, sering kali terbuang sia-sia. Petik 2. Feng Jing tidak bisa menahan tawa. Kebijakan bantuan luar negeri dan kebijakan U23 Asosiasi Sepak Bola telah dikritik selama bertahun-tahun. Bahkan orang-orang yang tidak terlalu peduli dengan sepak bola dalam negeri selalu dapat membacanya dari berita atau forum online. Terhadap berita tersebut, Xia Ruofei melanjutkan dengan mengatakan, pada prinsipnya, saya dapat menerima panggilan dari tim nasional, tetapi saya pasti bisa tidak boleh on call, atau bahkan latihan tertutup bersama tim seperti pemain profesional lainnya. Saya dapat mengambil bagian dalam banyak hal penting jika waktu mengizinkan. Kompetisi. Jadi saya benar-benar perlu berbicara dengan mereka secara langsung, tapi saya yakin mereka bisa dihubungi. Bagaimanapun, asosiasi sepak bola secara nominal adalah asosiasi industri, tetapi pada kenyataannya juga berada di bawah kepemimpinan administrasi umum olahraga. Dengan jaringan Xia Ruofei di Beijing, selama kondisinya tidak terlalu keterlaluan, masalah penyelesaian masalah tersebut asosiasi sepak bola tidak akan bagus. Sekalipun asosiasi sepak bola belum secara terbuka meneriaki Xia Ruofei di platform Weibo, jika Xia Ruofei tidak mau bergabung dengan tim nasional, dia hanya perlu menyapa melalui hubungan Zhao Yongjun dan lainnya. Asosiasi sepak bola pasti akan membiarkan netizen menyerukannya, dan mereka akan berpura-pura tidak menonton. Lagi pula, mereka selalu terbiasa dengan hal seperti itu. Tentu saja, Xia Ruofei sendiri tidak memiliki keinginan untuk mengabdi pada negara. Bagaimanapun, dia menyukai sepak bola sejak usia muda. Saat tim nasional sepak bola melaju ke Piala Dunia Korea-Jepang, meski masih muda, ia tetap teringat adegan perayaan nasional saat itu. Meskipun perasaan Xia Ruofei terhadap tim sepak bola nasional, tidak ada komentator terkenal, sepak bola Huaxia akan selalu menjadi cawan suci saya, bahkan jika itu adalah tempat meludah banyak orang. Namun Xia Ruofei, setidaknya tidak seperti beberapa fans palsu, menggunakan tim sepak bola nasional sebagai objek untuk melampiaskan emosi negatifnya, dan menghitamkan tim sepak bola nasional tanpa batas. Jika ia bisa membawa bantuan dan perubahan bagi tim nasional sepak bola, bahkan membantu tim nasional sepak bola menembus Piala Dunia, ia tetap bersedia berkontribusi. Feng Jing mengangguk dan berkata, ya, selama Anda mengatur nadanya, biarkan kami yang mengoperasikan sisanya. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, ayo lakukan ini. Saya akan menanggapi secara positif undangan asosiasi sepak bola secara online, dan saya akan melakukannya sendiri. Jika Anda telah menghubungi asosiasi sepak bola sebelumnya, Anda mengatakan bahwa saya ingin untuk berbicara dengan rekan-rekan yang bertanggung jawab secara langsung. Banyak hal, tetapi waktu spesifiknya perlu dijadwalkan ulang, saya mungkin tidak ada waktu luang dalam beberapa bulan terakhir. Feng Jing menjawab, Saudari Jing, apakah tidak ada yang lain? Xia Ruofei bertanya. Feng Jing merentangkan tangannya dan berkata, orang-orang sibuk, kamu dapat terus bermain dan menghilang, tapi saya harap kamu setidaknya tetap membuka ponselmu, sehingga begitu perusahaan membutuhkan kamu untuk mengambil keputusan, kami bahkan tidak akan menemukan siapapun. Xia Ruofei berkata dengan cepat, ini dijamin. Jika ponsel tidak berfungsi, Anda dapat mencoba menelepon lagi setelah beberapa saat, atau tinggalkan pesan langsung kepada saya berjanji tidak akan kehilangan kontak untuk waktu yang lama waktu. Xia Ruofei berpikir bahwa jika mode pelindung arai besar dibuka di Pulau Taoyuan, itu mungkin benar-benar tidak berhubungan dengan dunia luar. Tentu saja, kecuali kasus khusus, seluruh Pulau Taoyuan umumnya tidak terlindungi. Bagaimanapun, Pulau Taoyuan tidak seperti tempat tinggal para pembudidaya lainnya, dan telah tersembunyi selama ratusan tahun. Pulau Taoyuan sendiri dapat ditemukan di peta publik dan bahkan di Google Earth, dan tidak memerlukan pelindung. Jika Pulau Taoyuan tiba-tiba menghilang akan menarik perhatian orang. Feng Jing berkata tanpa daya, oke, saya mengerti. Xia Ruofei mengambil tas tangan di atas meja dan berkata, Saudari Jing, saya benar-benar sedang terburu-buru. Jadi mari kita flash dulu. Tentang sepak bola nasional, kita terus menelepon. Oke, Feng Jing berkata, lalu bertanya, berkendara perlahan. Aku tahu. Xia Ruofei keluar dari kantor dengan cepat dan melambaikan tangannya ke arah Feng Jing tanpa menoleh ke belakang. Feng Jing menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan berjalan keluar.
Xia Ruofei bergegas ke gudang besar di daerah perkotaannya, dan akhirnya tiba sekitar 20 menit sebelum waktu yang disepakati dengan kilang anggur. Dia menghela nafas lega. Setelah mengunci pintu gudang dari dalam, dia segera memeriksa situasi di gudang dan area sekitarnya dengan kekuatan mentalnya, lalu mengeluarkan 8 makhluk abadi yang mabuk dari ruang Lingtu dan dengan rapi ditempatkan di gudang. Setelah melakukan ini, Xia Ruofei beristirahat sejenak, dan mobil yang dikirim oleh kilang anggur telah tiba. Mereka membawa 8 makhluk abadi mabuk yang baru saja diproduksi. Proses serah terima sudah dilakukan dengan baik. Para pekerja pertama-tama mengeluarkan wine baru dari mobil dan mengangkut semuanya ke dalam gudang, tersusun rapi di sisi lain. Kemudian memuat anggur baksian yang diminum Xia Ruofei, yang telah direkonstruksi, di ruang Lingtu, ke dalam truk kosong. Setelah hampir 1 jam, semua pekerjaan bongkar muat selesai. Manajer kilang anggur berjabat tangan dengan Xia Ruofei untuk mengucapkan terima kasih, dan kemudian meninggalkan gudang dengan konvoi. Xia Ruofei kembali ke gudang dan mengunci pintu. Kemudian pikirannya bergerak sedikit, dan anggur baru yang baru saja tiba di gudang menghilang dari tanah, dan segera dia dibawa ke awal ruang Lingtu. Segera setelah itu, Xia Ruofei mengeluarkan bahan obat yang telah disiapkan Xia King dari ruang Lingtu. Sekantong bahan obat ditangani dengan sangat baik. Xia King juga menambahkan label pada setiap tas. Yang perlu dilakukan Xia Ruofei adalah menempatkannya dalam kategori yang berbeda. Xia Ruofei menyiapkan lebih banyak bahan mentah kali ini, yang cukup untuk digunakan oleh pabrik farmasi Taoyuan dalam waktu lama. Sekalipun pabrik grup farmasi sedang dibangun dan cabang Changping juga sedang dibangun, sama sekali tidak ada masalah dalam mendukung bahan-bahan tersebut untuk jangka waktu tertentu. Dengan pekerja bebas yang pernah menjadi tentara bayaran, kebun obat Lingtu Space berkembang sangat pesat. Meskipun banyak bahan obat yang masih berkembang, belum mencapai puncak panen, namun kali ini telah terakumulasi dan Xia King juga telah memesannya. Dengan banyak bahan obat, kali ini Xia Ruofei mengeluarkan seluruh otaknya. Bagaimanapun, akan ada panen bahan obat yang berkelanjutan di masa depan, dan hanya akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Xia Ruofei melihat paket obat yang penuh dengan setengah gudang, dan hatinya penuh dengan rasa pencapaian. Dia menelepon Sue Jinsan dan memberitahunya bahwa bahan obat sudah siap, dan dia memintanya mengirim mobil untuk menerimanya segera. Setelah Sue Jinsan kembali setelah pertemuan, dia telah merakit semua truk, karena dia tahu bahwa selama Xia Ruofei berbicara, truk itu pasti akan segera tiba. Benar saja, dia baru saja kembali ke lokasi pembangunan di Kabupaten Changping, dan telepon Xia Ruofei datang. Sue Jinsan sangat bersemangat, dan segera memanggil mobil untuk pergi ke gudang untuk mengambil barang ini. Bukan pertama kalinya dia menerima bahan mentah dari gudang, dan dia tidak memerlukan Xia Ruofei untuk mengirim alamatnya. Setelah Sue Jinsan menelepon, dia segera mengendarai mobil dan bergegas dari lokasi pembangunan di Kabupaten Changping ke gudang kota. Xia Ruofei duduk di gudang dengan agak membosankan. Dia bahkan mengeluarkan Yuan Jing dan berlatih di gudang sebentar. Sampai dia mendengar suara mesin truk di luar, dia berhenti berlatih, mengumpulkan Yuan Jing, dan berjalan untuk membuka pintu gudang. Karena penundaan di gudang agak lama, sudah lebih dari jam 2 siang ketika Xia Ruofei kembali ke villa. Dia pertama-tama membuat mie untuk makan siang, lalu datang ke teras gedung dan mengeluarkannya dari ruangan. Kamera SLR dan tripod, setelah menemukan sudut yang bagus, ia menyalakan kamera, lalu duduk di kursi luar ruangan di seberangnya untuk mulai merekam video. Setelah merekam beberapa kali, Xia Ruofei bangun dengan memuaskan, mengeluarkan kartu memori dari kamera, langsung mengeluarkan laptop, dan mulai mengedit sederhana di teras. Sore harinya, netizen yang mengikuti akun Xia Ruofei di Weibo dan platform utama hari ini melihat video yang diposting oleh Xia Ruofei. Dalam video tersebut, Xia Ruofei sedang duduk di teras yang luas dengan indahnya langit biru dan awan putih serta pemandangan sungai Min yang samar-samar terlihat di belakangnya. Xia Ruofei mengenakan pakaian kasual dan tersenyum di depan kamera, berkata, "Halo netizen, saya teman baik Anda Xia Ruofei. Selama ini, saya sibuk dengan beberapa urusan pribadi, dan saya tidak memperhatikan situasinya dari internet. Masih diingatkan oleh Tuan Feng dari perusahaan kita hari ini bahwa saya tahu bahwa Anda juga telah memulai pemungutan suara yang meminta Asosiasi Sepak Bola memanggil saya untuk bergabung dengan Asosiasi Sepak Bola Nasional, dan Asosiasi Sepak Bola juga mengirimkan undangan sebagai sesegera mungkin. Di sini,
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua netizen atas cinta mereka dan kepercayaan Asosiasi Sepak Bola China. Petik 2. Berbicara tentang ini, Xia Ruofei sedikit menyesuaikan posisi duduknya, dan kemudian melanjutkan, saya benar-benar tidak menyangka penampilan saya yang satu kali dengan tim Spanyol memainkan banyak tiket. Itu menarik begitu banyak perhatian, dan hati saya sedikit takut. Klub Spanyol itu juga berharap saya bisa bermain untuk tim dengan mantap setiap minggu, tetapi ini tidak realistis, karena semua orang tahu bahwa saya bukan pemain profesional, dan saya biasanya mengelola sebuah perusahaan, ditambah beberapa urusan pribadi, begitu sering terbang keliling dunia, sangat sulit untuk menjamin pergi ke Spanyol untuk bermain game setiap akhir pekan. Jadi, kali ini situasi tim nasionalnya sama, tapi ketika Xia Ruofei berkata di sini, dia berbalik dengan tajam dan berkata, adalah kewajiban saya untuk mengabdi pada negara. Saya dulunya seorang tentara, dan saya tahu bahwa kehormatan nasional di atas segalanya, jadi di sini saya juga secara resmi menanggapi undangan dari Asosiasi Sepak Bola Tiongkok. Kebutuhan timnas, jika keikutsertaan saya dapat membantu timnas, maka saya bersedia menerima panggilan dan bergabung dengan tim nasional sepak bola. Petik 2. Di akhir video, Xia Ruofei berkata, tentu saja, karena alasan yang diketahui, saya mungkin tidak dapat mengikuti tim seperti pemain profesional lainnya. Saya juga berharap Asosiasi Sepak Bola dapat mempertimbangkan situasi saya yang sebenarnya dan membuat pengaturan yang tepat untuk saya. Tentu saja, ini semua masalah detail. Saya telah membiarkan perusahaan dan asosiasi sepak bola menghubungi. Saya yakin kedua belah pihak harus dapat mencapai konsensus segera. Akhirnya, mari kita doakan China Football semoga berhasil. Saya harap tim sepak bola nasional dapat menembus final Piala Dunia Qatar dan memenuhi harapan besar yang telah dipedulikan para fans selama bertahun-tahun. Petik 2. Videonya ada di sini. Xia Ruofei tidak mengatakan apapun dengan fasih, dan berbicara secara realistis tentang beberapa kesulitan sebenarnya, dan nadanya tidak begitu berapi-api, tetapi sangat dipuji oleh sebagian besar netizen. Tentu saja, setelah Xia Ruofei mengunggah videonya ke Weibo dan sekaligus mempostingnya ke Headline, dia tidak repot-repot buru-buru memasak. Ling Qingshui akan datang untuk makan malam setelah beberapa saat. Meskipun Ling Xiaotian langsung menyetujui permintaan putrinya untuk liburan panjang, Ling Qingshui tetap pergi ke perusahaan hari ini. Bagaimanapun, dia telah bertanggung jawab atas urusan khusus perusahaan selama ini. Untuk cuti berhari-hari kali ini, banyak pekerjaan yang harus diserahkan dengan jelas. Mengingat keduanya akan terbang ke ibu kota besok, dan jika tidak ada kecelakaan, mereka akan berangkat ke Pulau Taoyuan. Mereka tidak akan kembali selama beberapa hari di sini. Berdasarkan prinsip tidak menyia-nyiakan, Xia Ruofei tidak memasak banyak hidangan, hanya 3 hidangan dan 1 sup. Tentu saja, bahan-bahannya adalah yang terbaik, dan sekarang keterampilan memasak Xia Ruofei telah meningkat. Setelah latihan, ada keuntungan lain. Artinya, Anda bisa menggunakan kekuatan mental untuk mengendalikan panas. Itu cukup akurat. Hal ini memungkinkan Xia Ruofei memasaknya. Rasa masakannya memiliki kualitas yang berbeda. Ling Qingshui makan banyak minyak di mulutnya, dan dia bahkan tidak memikirkan apakah dia akan menjadi gemuk jika makan terlalu banyak. Setelah benar-benar menjadi seorang kultivator, pertanyaan ini sebenarnya tidak perlu diperhatikan. Berapa banyak yang Anda makan dapat diubah menjadi energi. Beberapa kotoran yang tidak sehat hanya perlu diolah. Itu bisa diekspresikan sepenuhnya. Setelah keduanya selesai makan, mereka langsung membuang sisa makanannya ke tempat sampah, mencuci piring dan menata lemari es bersama untuk mempersiapkan perjalanan. Begitu keduanya selesai bekerja di dapur, ketika mereka siap untuk duduk sebentar di ruang tamu, ponsel Xia Ruofei berdering dan Feng Jing menelepon. Hubungan pribadi Feng Jing dan Ling Qingshui juga sangat baik, dan Ling Qingshui juga tahu bahwa dia adalah asisten kuat Xia Ruofei, jadi Xia Ruofei tidak menyembunyikan apapun di depan Ling Qingshui dan langsung menjawab. Saudari Jing, apakah kamu sudah makan? Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. Feng Jing berkata, saya hanya sibuk. Bagaimana saya bisa makan? Ruofei, seluruh departemen hubungan masyarakat perusahaan telah pindah, dan saya sedang duduk di kota untuk menonton video yang Anda posting sore ini. Xia, Ruofei berkata sambil tersenyum, tidak. Apakah ini berlebihan? Bukankah saya akan memposting video di Weibo saja? Saya pikir akan lebih tulus memposting video secara langsung daripada copywriting dan pernyataan biasa.
Itu kebetulan saja sebentar lagi aku punya waktu luang, jadi aku akan melakukannya sendiri, bukankah itu akan merepotkanmu? Ketika Ling Qingsui mendengar ini, matanya sedikit berbinar. Meskipun dia tidak tahu apa yang dikatakan Feng Jing, dia masih mendapat informasi penting dari kata-kata Xia Ruofei. Artinya, Xia Ruofei memposting video Weibo sore ini, dan sepertinya menimbulkan banyak dampak. Ling Qingsui mengeluarkan ponselnya dan membuka klien Weibo. Dia dengan terampil menemukan Xia Ruofei dari daftar pantauan dan mengkliknya. Xia Ruofei masih berbicara dengan Feng Jing, dan dia tidak peduli apa yang sedang dilakukan Ling Qingsui. Feng Jing berkata, tidak masalah. Bagaimana bisa ada masalah? Ruofei, tanggapanmu bagus. Netizen sangat menghargaimu. Jadi adik-adik di Departemen Hubungan Masyarakat kita sibuk, tapi di hatiku masih sangat senang. Xia Ruofei mendengar bahwa Feng Jing sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia ingin menanggapi video yang dia posting ini, dan efeknya pasti sangat bagus. Faktanya, Departemen Hubungan Masyarakat memang seperti ini. Selama ada opini publik, baik opini publik positif maupun opini publik negatif, mereka harus mulai mengambil tindakan yang paling tepat sejak awal. Jika opini masyarakat negatif, maka tidak perlu dikatakan wajar jika api sesegera mungkin dipadamkan untuk meminimalisir dampak negatifnya. Dan jika opini publik positif, mereka juga perlu mendiskusikan rencana selanjutnya dengan para pedagang Malaysia. Tujuannya tidak lain adalah untuk memperluas dampak positif sebesar-besarnya dan semakin meningkatkan citra perusahaan. Misalnya, kali ini, ketika pemantau opini publik perusahaan menemukan bahwa Xia Ruofei merilis tanggapan video, ia segera menindaklanjuti data umpan balik dari setiap platform dan segera membuat laporan opini publik awal. Ketika Departemen Hubungan Masyarakat menemukan bahwa jaringan tersebut sebagian besar didasarkan pada evaluasi positif, departemen tersebut segera mengambil keputusan awal dan mulai mendiskusikan rencana selanjutnya. Rencana ini mencakup bagaimana menanggapi akun resmi perusahaan Taoyuan, dan juga mencakup akun pribadi Xia Ruofei. Saran mengenai pengoperasian perusahaan, mereka bahkan harus mempertimbangkan bagaimana perusahaan Taoyuan harus melakukan operasi komersial setelah Xia Ruofei benar-benar mengenakan seragam sepak bola nasional untuk negaranya, seperti membeli iklan untuk siaran langsung pertandingan, di Weibo dan berita utama, Del. Melakukan kegiatan undian untuk mengirimkan kaos sepak bola nasional Xia Ruofei dan sebagainya. Tentu saja, beberapa program memerlukan keterlibatan Departemen Pemasaran. Di bawah kepemimpinan Feng Jing, kerjasama berbagai departemen di perusahaan Taoyuan masih sangat baik. Jarang sekali terjadi situasi di mana masing-masing departemen saling membongkar dan menahan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, semua orang dapat bekerja sama. Seluruh perusahaan seperti instrumen yang berjalan dengan presisi, efisiensi kerjanya sangat tinggi. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, ini berfungsi dengan baik. Akhir tahun akan segera tiba, dan kami akan mengirimkan Anda amplop merah yang lebih besar. Aku sudah menuliskan kata-katamu. Feng Jing berkata sambil tersenyum tipis, aku akan menyebarkannya kepada mereka saat aku melihat ke belakang. Kemudian, Feng Jing berkata, alasan utama saya menelepon Anda adalah untuk memberitahu Anda tentang hal ini. Anda juga dapat memeriksanya sebentar. Jika Anda punya waktu, Anda dapat menanggapi komentar netizen. Selain itu, China Football Association telah berbicara dengan kami. Kontak telah dilakukan, dan sikap mereka relatif jelas. Itu berdasarkan waktu Anda. Ketika Anda punya waktu luang, kedua belah pihak dapat bertemu dan berbicara secara detail. Tanda seru, Xia Ruofei tersenyum. Saya akan bebas di masa depan dan saya akan menghubungi Anda lagi. Ngomong-ngomong, saya akan meninggalkan Sanshan besok. Izinkan saya menghubungi Anda melalui telepon atau email. Tidak masalah. Feng Jing menjawab dengan cepat. Mungkin kali ini di Weibo, kinerja Xia Ruofei lebih baik, dan tentu saja hasilnya lebih baik. Suasana hati Feng Jing cukup baik, jadi dia tidak mengeluh tentang kebiasaan Xia Ruofei bertindak sebagai penjaga toko. Begitu Xia Ruofei menutup telepon, Ling Qingsui bergegas dan berkata, kalian. Sekarang kamu benar-benar memiliki daya tarik yang kuat di internet. Video Weibo ini akan diterbitkan dalam 2 atau 3 jam, kan? Sudah ada beberapa ribuan komentar, dan kebanyakan dari mereka memuji Anda. Petik 2. Xia Ruofei membiarkan Ling Qingsui bosan pada dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum, bagaimana mereka memuji saya. Lihat dirimu sendiri.
Ling Qingsui berkata dan menyerahkan teleponnya. Xia Ruofei mengambil ponsel Ling Qingsui, melihat komentar semua orang di Weibo, dan menemukan bahwa mereka sungguh patut dipuji. Seperti perasaan Presiden Xia, kerja bagus untuk negara, ini adalah petahana. Karakter Presiden Xia telah dikonfirmasi lagi. Hebat, saya tidak tahu apa yang terjadi. Presiden Xia hanya duduk di sana dan berteriak. Tidak ada retorika dan sensasi, tetapi saya tidak dapat menahan keinginan untuk menangis. Apakah ini benar-benar tua? Ini adalah beberapa komentar yang memiliki tingkat suka yang tinggi, sehingga tercantum di area komentar panas di depan. Jika Xia Ruofei melihat ke bawah, gaya lukisannya sedikit berubah. Misalnya, ada komentar yang juga sangat dipuji, lihatlah Tuan Xia, kekayaan bersihnya setidaknya miliaran. Untuk mengelola perusahaan sebesar itu, bermain sepak bola hanyalah sebuah hobi, tetapi dia dapat mengatakan hal-hal yang bermanfaat bagi negara dan itu adalah kewajiban tim sekarang. Anda takut cedera di tim nasional dan menunda kembali ke klub untuk menghasilkan uang. Berjalan saja di lapangan dan bermain sepak bola yang sehat. Apakah Anda layak mengenakan seragam tim nasional? Dada, diperkirakan beberapa pemain sepak bola nasional akan melihat komentar seperti itu di hati mereka, dan perasaan mereka pasti akan campur aduk. Yang membuat Xia Ruofei menangis dan tertawa adalah beberapa orang juga mengabaikan Wu Lei. Tentu saja usaha Wu Lei tidak bisa dipungkiri, sehingga ia tak lebih dari menyia-nyiakan peluang, kerap terjerumus ke dalam jebakan offside, dan paling banyak dikritik dan diejek. Tidak ada yang masuk, Xia Ruofei berkata dalam hatinya, apakah Wu Lei berbaring di atas pistol? Bukankah seharusnya dia menyalahkanku? Haha, meskipun opini publik secara keseluruhan adalah pujian dan pujian, namun dunia jaringan sangat besar, ada banyak orang di internet, dan tentu saja ada rasa kehadiran di acara baru. Mungkin juga begitu orang-orang ini hanya melihat Xia Ruofei tidak bahagia, jadi demi kegelapan, situasi ini internet terlalu umum. Tidak ada orang yang disukai semua orang seperti Huak Xiaokoin. Seseorang berkomentar di kolom komentar, melihat ini berarti ingin melakukan sesuatu yang istimewa. Mengapa orang lain bisa menuruti panggilan dan pengaturan tim nasional? Anda Xia Ruofei berbeda. Apakah karena kamu lebih kaya? Komentar bodoh semacam ini tidak perlu dibantah oleh Xia Ruofei, tetapi dimanjakan oleh sekelompok penggemar secara spontan. Hiduplah di bar, ayo kita tonton. General Manager Xia bukan pemain terdaftar di Asosiasi Sepak Bola Tiongkok. Dia sendiri bukan pesepak bola profesional, dan dia masih memiliki banyak pekerjaan. Patut dipuji bahwa orang lain dapat secara aktif menanggapi panggilan nasional. Maaf semuanya, pintu rumah sakit jiwa kami tidak ditutup. Biarkan hal ini keluar. Ini semua salah kami rumah sakit jiwa Qingshan. Ini bukan karena Presiden Xia lebih kaya, tapi keyboardnya lebih bagus. Pada akhirnya, komentar tersebut dibarengi dengan gambar pria keyboard bermulut vagina yang beredar luas di internet. Xia Ruofei tertawa, lalu membuka-buka Weibo dan pesan pribadi Aid, dan secara tak terduga menemukan bahwa Asosiasi Sepak Bola China juga memposting ulang Weibo ini, dengan teks, telah menghubungi perusahaan Taoyuan terima kasih kepada Tuan Xia atas perasaan patriotiknya. Menantikan pertemuan kedua belah pihak, Xia Ruofei mengacungkan jempol kepada Asosiasi Sepak Bola Tiongkok, Weibo, dan kemudian menyerahkan teleponnya kepada Ling Qingsui. Ling Qingsui melirik Xia Ruofei dan berkata, kamu pasti sangat bangga sekarang. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, rata-rata. Anggap saja para penggemarnya sangat lucu, bahkan bubuk hitamnya sebenarnya cukup lucu. Apakah penggemar wanita lebih manis? Ling Qingsui bertanya dengan santai. Xia Ruofei segera mencium bau napas yang berbahaya, dia dengan cepat mematikan topik pembicaraan, dan tertawa, saya akan pergi ke Beijing besok, saya akan pergi mengepak barang bawaan saya. Setelah berbicara, Xia Ruofei bangkit dan berkedip dengan cepat. Melihat sosok Xia Ruofei melarikan diri, Ling Qingsui tidak bisa menahan tawa. Beijing, rumah tua Song. Song Lao mengenakan kacamata baca sambil duduk di depan komputer untuk menelusuri informasi. Setelah pensiun, ia masih mempertahankan kebiasaan peduli terhadap urusan negara. Setelah internet mulai bangkit dalam beberapa tahun terakhir, ia juga secara bertahap mempelajari internet, karena ia menemukan bahwa meskipun internet bercampur, namun lebih dekat dengan kehidupan masyarakat awam dan lebih mampu memahami situasi sebenarnya. Situasi ini tidak terlihat dari dokumen dan referensi internal yang dikirimkan ke mejanya setiap hari.
Direktur Lu berdiri tidak jauh di belakangnya, menunggu perintah kapan saja. Direktur Lu mengetahui bahwa direktur tersebut telah lama berada di situs web ini. Adapun isi halamannya juga sangat jelas, karena awalnya setelah dia melapor ke Song Lao dia membukanya. Halaman lagu persis dengan video Weibo yang diposting oleh Xia Ruofei. Usai menonton video yang diposting oleh Xia Ruofei, lelaki tua itu melihat komentar netizen dengan penuh minat. Untuk waktu yang lama, Song Lao berkata pada dirinya sendiri, jika Ruofei adalah anak yang baik. Lalu dia menoleh sedikit dan berkata kepada Direktur Lu, Xiao Lu, sapa Biro Olahraga. Kesediaan Ruofei untuk bermain untuk tim nasional telah mencerminkan gayanya yang tinggi. Biarkan mereka mengurangi gaya birokrasi, pertimbangkan lebih banyak situasi aktual Fei, sejauh mungkin untuk memenuhi persyaratan yang masuk akal. Direktur Lu merespons dengan cepat, mencatat kejadian tersebut di buku catatan kecil. Direktur Lu tidak ingat berapa banyak salinan yang dia gunakan. Sejak mulai bekerja, ia telah mengembangkan kebiasaan baik dalam merekam setiap saat. Terlebih lagi jika dia terlibat dalam pekerjaan kesekretariatan. Instruksi direktur harus ditulis dengan jelas, jika tidak, mudah salah. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, usianya berangsur-angsur bertambah, dan ingatannya jauh lebih buruk dari sebelumnya, dan ia lebih memperhatikan aspek ini. Song Lao melambaikan tangannya dan berkata, pergilah. Saya akan membaca komentar netizen. Direktur Lu menjawab dengan ucapan selamat, oke. Dia keluar dari ruang kerja dengan ringan, datang ke kantor kecil di sebelahnya, dan mengikuti instruksi Song Lao, mengangkat telepon di mejanya, dan menghubungi Biro Olahraga. Adegan serupa terjadi di keluarga Liu. Liu masih tinggal di rumah sakit lain. Setelah mendengarkan laporan Liu Kunfeng, dia mengambil komputer tablet yang disiapkan oleh Liu Kunfeng dan melihat ke bawah beberapa saat sebelum meletakkan komputer tablet tersebut. Dia berkata dengan ringan, Kunfeng, saya ingat Xiao Zhao dari Asosiasi Sepak Bola pernah bekerja di bawah tangan Anda sebelumnya. Liu Kunfeng berkata dengan cepat, iya. Dia pernah menjadi wakil saya. Zhao kecil, yang disebutkan oleh Tuan Liu bukanlah tipe pemuda yang sering terlihat di instansi pemerintah. Faktanya, Zhao kecil ini adalah wakil ketua penuh waktu dari Asosiasi Sepak Bola Zhao Zhenghao. Dia tidak lagi rendahan di Tiongkok, tetapi dalam olahraga, terutama di bidang sepak bola, dia secara alami adalah kakak laki-laki. Tuan Liu berkata, Anda menyuruh Xiao Zhao untuk membiarkan dia menyapa. Bagi Xiao Xia, dia tidak bisa diatur sebagai pemain biasa. Bagaimanapun, ada situasi nyata. Dan Xiao Xia dapat mengabaikan panggilan asosiasi sepak bola karena dia adalah pemain profesional. Tidak, tapi dia, dengan tegas menanggapi panggilan tersebut, dan sebagai agensi manajemen, dia harus mempertimbangkan lebih banyak untuknya. Liu Kunfeng berkata, saya akan menghubungi dia sekarang. Komunikasikan instruksi Anda. Pastor Liu tidak keberatan Liu Kunfeng memanggil Zhao Zhenghao secara langsung atas namanya, tetapi mengangguk dengan lembut. Ketika Liu Kunfeng melihatnya, dia mengetahuinya. Sikap orang tua itu sangat jelas. Yang harus dia lakukan hanyalah menyampaikan kata-kata orang tua itu. Asosiasi Sepak Bola Tiongkok. Zhao Zhenghao sedang duduk di kantornya yang besar dan terang. Ruangan itu cukup panas, dan keringat merembes dari dahinya. Tentu saja, tidak diketahui apakah pemanasannya terlalu mencukupi atau karena dua panggilan tadi. Bagaimanapun, setelah 3 hingga 4 menit berlalu sejak panggilan itu diterima, jantung Zhao Zhenghao masih berdebar kencang. Dia sangat ketakutan. Pada awalnya, seorang wakil direktur berpangkat tinggi dari administrasi umum secara pribadi menelepon dan mengatakan bahwa dia tahu tentang Xia Ruofei, tetapi makna yang diungkapkan dalam kata-katanya sangat jelas, yaitu, keadaan khusus harus diperlakukan secara khusus, dan bakat khusus harus diperlakukan secara khusus, diperlakukan dengan sangat hati-hati, persyaratan masuk akal Xia Ruofei harus dipenuhi semaksimal mungkin, dan kesalahan sebelumnya tidak dapat diulangi. Meskipun manajemen dan manajemen telah dipisahkan setelah reformasi sepak bola, pusat administrasi sepak bola dari administrasi umum telah dihapuskan, dan asosiasi sepak bola telah menjadi kelompok massa yang independen dalam arti hukum. Namun sebenarnya pengaruh administrasi umum tidak banyak berkurang. Pendapat seorang wakil direktur juga tinggi. Bernilai, Zhao Zhenghao secara alami mengatakan ia berulang kali, dan menyatakan bahwa dia akan memahami penerapan masalah ini. Wakil direktur itu menutup telepon dengan puas. Setelah beberapa saat,
panggilan lain untuk menyambut Xia Ruofei masuk. Kali ini, lebih besar lagi. Itu adalah pemimpin lama Zhao Zhenghao, Liu Kunfeng. Zhao Zhenghao mengetahui sumber daya dan kekuatan Liu Kunfeng, dan pemimpin lainnya adalah pemimpin lamanya. Sikapnya tentu saja sangat antusias. Saya tidak pernah berpikir bahwa Liu Kunfeng tidak bergidik, dan ketika dia membuka pintu untuk melihat gunung, Xia Ruofei mengajukan permintaan kepadanya, yang mirip dengan pendapat wakil direktur sebelumnya, tetapi kata-kata yang sama, kata orang yang berbeda, beratnya berbeda secara alami. Apalagi pada akhirnya Liu Kunfeng pun menegaskan bahwa ini adalah pendapat ayahnya, dan ia hanya bertanggung jawab menyampaikannya. Setelah mendengar kalimat ini dari Zhao Zhenghao berkeringat. Zhao Zhenghao secara alami mengungkapkan sikapnya lagi, dengan sikap yang sangat tulus dan tegas. Liu Kunfeng juga tahu kata-katanya sendiri. Zhao Zhenghao tentu saja tidak berani bertindak melawan Yin dan Yang. Dia hanya mendorong Zhao Zhenghao untuk mengucapkan beberapa patah kata sebelum menutup telepon. Zhao Zhenghao duduk di kursi kantornya yang empuk, dan untuk waktu yang lama dia tidak pernah menoleh ke belakang. Dia tidak menyangka bahwa Xia Ruofei begitu besar sehingga tidak hanya para pemimpin administrasi umum yang menyambutnya, tetapi bahkan lelaki tua dari keluarga Liu secara pribadi menyatakan sikapnya. Zhao Zhenghao juga diam-diam bersyukur, dia memiliki niat baik kepada Xia Ruofei dari awal hingga akhir. Alasan sebenarnya asosiasi sepak bola menanggapi opini publik kali ini sangat tepat waktu, dan sikapnya sangat sesuai dengan ekspektasi para penggemar, karena Zhao Zhenghao secara pribadi memberikan instruksi. Ketika Zhao Zhenghao sangat kuat, ketika dia ingin bekerja, dia tidak pernah menyesali bakatnya di bidang sepak bola. Setelah mengetahui opini publik di internet, dia membiarkan orang menemukan video debut Xia Ruofei. Ini juga satu-satunya video game yang tersisa dari Xia Ruofei sejauh ini. Dan Zhao Zhenghao meminta video aslinya, bukan album bintang yang sudah diedit. Oleh karena itu, tidak hanya penampilan luar biasa dari Xia Ruofei, tetapi juga bidikan panoramanya. Zhao Zhenghao lebih memperhatikan sorotan Xia Ruofei. Dibandingkan dengan perhatian Xia Ruofei, dia lebih fokus pada lari tanpa bola, pengembalian, passing, dan sebagainya. Dia sangat menyadari bahwa jika Xia Ruofei tidak bermain di level super dalam permainan itu, maka Xia Ruofei tidak diragukan lagi akan menjadi salah satu talenta terbaik di sepak bola Tiongkok selama bertahun-tahun. Jika Xia Ruofei dapat mengabdi pada negara, tidak ada keraguan bahwa seluruh tim efektivitas tempur tim sepak bola nasional akan sangat meningkat. Sehingga ia langsung menginstruksikan penanggung jawab akun media baru tersebut untuk menanggapi reaksi warganet. Awalnya, Zhao Zhenghao hanya menyukai bakat, dan juga berharap dapat memberikan energi positif baru ke dalam tim sepak bola nasional. Ini membuat keputusan, tapi sekarang berbeda. Faktanya, tidak ada yang berubah, tetapi status Xia Ruofei dalam pikirannya tiba-tiba berubah. Itu tinggi dan misterius. Zhao Zhenghao memanggil semua personel terkait tim sepak bola putra nasional untuk rapat. Xia Ruofei tentu saja tidak tahu bahwa begitu banyak hal telah terjadi di kota Beijing yang jauh. Setelah pembersihan singkat, dia menyapa Ling Qingshui dan meninggalkan villa dengan kendaraan off-road Night 15. Dia akan menggunakan sore harinya untuk mengunjungi ayah Song Wei. Tidak masalah, ayo pergi ke ruang kerja, kata Lagu Qiming. Keduanya datang ke ruang kerja Song Qiming bersama, dan dia dengan hati-hati mengeluarkan Ling Jing yang diberikan Xia Ruofei dari brankas. Xia Ruofei melepaskan kekuatan mentalnya sedikit, dan menemukan bahwa aura yang terkandung dalam Ling Jing sebenarnya tidak banyak dikonsumsi. Kekuatan Song Qiming saat ini, bahkan jika dia terus berlatih, dia tidak dapat menyerap banyak aura, belum lagi dia masih mengikuti persyaratan Xia Ruofei dengan ketat. Jika Anda berlatih lebih dari 1 jam setiap hari, konsumsinya akan lebih sedikit. Song Qiming meminta konsultasi pada Xia Ruofei, dan Xia Ruofei mengangguk sedikit dan berkata, "Paman Song, ayo kita mulai." Song Qiming mengangguk dan duduk bersila dengan terampil, memegang Ling Jing di tangannya dan mulai mengikuti jalur meridian yang diajarkan oleh Xia Ruofei, dan mulai menjalankan pikiran Ruoxin Xinjing. Xia Ruofei mengamati dengan kekuatan mental. Dia dapat dengan jelas merasakan hisapan dari telapak tangan Song Qiming, mengekstrak aura dalam kristal, dan berlari di sepanjang jalur meridian di lapisan pertama Ruoxin Xinjing. Setelah beberapa saat, Song Qiming mulai berlatih selama seminggu. Xia Ruofei mengangguk diam-diam. Ia dapat melihat bahwa Song Qiming telah bekerja keras,
karena Song Qiming sangat mahir dalam berlatih, dan tidak ada yang salah dengan pengoperasian Reiki. Meskipun Xia Ruofei tidak berhenti, Song Qiming berhenti berlari setelah 2 hari beroperasi. Dia membiarkan Xia Ruofei membantunya untuk melihat apakah ada kesalahan dalam latihannya. Tentu saja, tidak mungkin untuk terus berlatih. Biarkan Xia Ruofei menunggu dan menunggu. Kalau terbang, bagaimana? Song Qiming menghembuskan gas basi dan bertanya. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk dan berkata, bagus sekali. Paman Song, tampaknya Anda telah sepenuhnya menguasai metode peningkatan Qi. Adapun perubahan yang Anda katakan, itu sebenarnya disebabkan oleh mempraktikkan metode peningkatan Qi ini, dan ini adalah efek normal, Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Petik 2. Itu bagus. Song Qiming menghela nafas lega. Selama ini, dia mempraktikkan regimen kesehatan ini. Efeknya begitu luar biasa sehingga dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Dia takut dia salah berlatih. Jika ada bahaya yang tersembunyi, tulang lamanya baru saja menderita. Lukanya parah, tapi tidak tahan kesal. Sekarang dengan otentikasi, Xia Ruofei sendiri, itu menunjukkan bahwa dia tidak memiliki masalah dalam pelatihan. Efek dari regimen ini sangat besar. Dia segera duduk, dan kemudian kegembiraan dari hatinya muncul. Jika kamu terbang, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Song Qiming berkata dengan tulus, regimen kesehatan dengan efek yang baik pasti sangat berharga. Anda baru saja mengajarkannya kepada saya seperti itu, saya sangat menghargainya. Petik 2. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Paman Song, ini hanyalah permulaan latihan. Selama kamu tetap melakukannya, akan ada kejutan yang lebih besar di masa depan. Bukankah aku sudah mengatakannya terakhir kali? Bertekun dalam regimen kesehatan ini, bukan hanya bahaya tersembunyi di tubuhmu. Itu bisa dihilangkan, dan sangat mudah untuk berumur panjang. Kamu harus percaya sekarang. Petik 2. Song Qiming tersenyum dan berkata, percaya. Percaya. Kemudian Song Qiming tampak sedikit ragu, dan kemudian bertanya dengan sedikit malu, jika ada sesuatu. Paman Song, kamu bisa membicarakan apa saja. Xia Ruofei berkata dengan riang, kamu tidak perlu bersikap baik padaku. Song Qiming berkata, aku ingin. Pola kesehatan ini sangat baik. Bolehkah aku mengajari bibimu Fang dan membiarkan dia berlatih bersamaku juga? Tentu saja, jika kamu punya pantangan, lupakan saja, dan aku akan membiarkannya pergi. Tanyakan saja. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa, melihat Song Qiming dan Fang Liyun memiliki hubungan yang sangat baik. Serangkaian latihan ini memiliki efek yang sangat baik. Song Qiming tidak dapat berhenti memikirkan istrinya. Tapi idenya indah, tapi kenyataan tidak mengizinkannya. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Paman Song, Bibi Fang tidak bisa mempraktikkan regimen ini. Tentu saja, ini bukan tabu seperti rahasia untuk tidak memberitahu, tetapi karena regimen ini didasarkan pada pamanku Song. Fisik Anda dipilih secara khusus dan hanya cocok untuk Anda latih. Sekalipun orang lain berlatih menurut metode ini, tidak akan ada pengaruhnya. Tanpa keadaan khusus, Anda bahkan tidak dapat memulai. Xia Ruofei berhenti sejenak dan melanjutkan dengan berkata, tentu saja, Anda boleh membiarkan Bibi Fang mencobanya. Tidak masalah, tetapi Anda harus siap secara mental, saya khawatir kecil kemungkinannya hal itu akan berpengaruh apa. Pun, Song Qiming mau tidak mau kecewa ketika dia mendengar kata-kata itu, dia berkata, kalau begitu tidak perlu mencoba, tentu saja aku percaya kata-katamu. Sangat disayangkan dalam hatinya bahwa setelah mempraktikkan regimen kesehatan ini, Song Qiming merasa bahwa dia tidak hanya memiliki lebih banyak kekuatan, tetapi tubuhnya menjadi lebih kencang, dan beberapa gejala seperti masalah perut dan hipertensi ringan yang tersisa sebelumnya telah hilang. Bagaimanapun, Fang Liyun telah mencapai usia tertentu, dan dia memiliki beberapa penyakit kronis. Sangat disayangkan bahwa pengobatan yang baik tidak cocok untuk latihannya. Metode Ruofei melihat pikiran Song Qiming, dia tersenyum dan berkata, Paman Song, jangan khawatir, meskipun cara ini mungkin tidak cocok untuk Bibi Fang, tetapi saya akan menemukan cara yang cocok untuknya. Dia bisa berlatih secara alami, tapi itu akan memakan waktu. Petik 2. Song Qiming sangat gembira dan berkata, bagus sekali. Jika kamu terbang, aku serahkan padamu. Sama-sama, saya akan mencoba yang terbaik, tetapi ini membutuhkan kesabaran. Xia Ruofei tersenyum.
Dia telah merencanakan untuk menunggu sampai dia memiliki tingkat kekuatan tertentu, dan membawa orang-orang yang dekat dengannya ke jalur kultivasi. Alangkah baiknya jika dia tidak mengalami terobosan besar dalam kultivasi. Song Qiming dan Fang Liyun adalah orang tua Song Wei, dan tentu saja mereka ada dalam daftar metode pengajarannya. Hanya saja fisik Fang Liyun sama sekali tidak cocok untuk berkultivasi, dan usianya terlalu tua. Untuk saat ini, Xia Ruofei tidak bisa membiarkannya memulai jalur kultivasi. Bahkan menggunakan Ning Chao, ada kemungkinan tertentu, dan harga yang harus dibayar relatif besar. Xia Ruofei belum mempertimbangkan rencana ini untuk saat ini. Song Qiming mengangguk lagi dan berkata, Oke, jangan khawatir. Xia Ruofei melanjutkan dengan berkata, ya, Paman Song, saya akan terbang ke Beijing besok. Jika Anda dan Bibi Fang memiliki sesuatu untuk saya bawa ke Song Wei, Anda dapat memberikannya kepada saya sebentar lagi. Song Qiming berkata sambil tersenyum dan berkata, Wei Wei tidak punya apa-apa di Beijing. Aku akan bertanya pada bibimu sebentar. Wei Wei merindukan roti goreng unik milik ibunya, tapi benda ini tidak mudah dibawa. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang pemeriksaan keamanan. Saya menggunakan saluran jet bisnis. Selama ada waktu, Anda harus bersiap. Saya berjanji akan mengirimkannya ke Song Wei untuk pertama kalinya. Song Qiming tersenyum kecil, dan berkata sambil tersenyum, aku hampir lupa, kamu seorang tiran kecil. Oke, kalau begitu aku akan memberitahu bibimu Fang, tunggu sebentar. Minum teh. Dengan baik, kata Xia Ruofei. Ternyata tidak ada kecelakaan. Begitu Fang Liyun mendengar bahwa Xia Ruofei dapat membantu mereka membawakan sesuatu untuk Song Wei, dia segera memutuskan untuk membuat baozi goreng uniknya yang juga menjadi hati Song Wei. Fang Liyun sibuk dengan gembira di dapur, sementara Xia Ruofei dan Song Qiming pindah ke ruang tamu, mengobrol sambil membuat teh. Untungnya isiannya sudah jadi, kalau tidak, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Fang Liyun untuk mengasinkan dan menyiapkan roti goreng untuk Song Qiming besok. Sekarang Song Qiming secara alami tidak punya makanan. Pukul 9 malam, Fang Liyun akhirnya menyiapkan bakpao goreng yang isinya 40 atau 50 penuh, diisi dengan kantong besar. Dia juga dengan penuh pertimbangan mengemas tas kecil lainnya dan menyerahkannya kepada Xia Ruofei, lalu tersenyum dan berkata, Ruofei, ini untukmu, kamu juga bisa mencoba keahlian bibimu. Xia Ruofei mengambil tas itu dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan menerimanya, terima kasih bibi. Aku akan menaruh roti goreng ini di lemari es ketika aku kembali. Jangan khawatir tentang hal itu selama penerbangan besok. Ada juga lemari es di pesawat. Saya berjanji akan mengirimkannya ke Song Wei. Masih segar. Petik 2. Sulit bagimu. Orang yang berjalan di ruangan itu berkata sambil tersenyum. Sudah terlambat, Song Qiming dan Fang Liyun akan beristirahat, dan latihan Song Qiming tidak menjadi masalah. Dibutuhkan waktu singkat untuk menembus lapisan kedua pemurnian gas. Xia Ruofei tidak perlu berbuat lebih banyak untuknya untuk saat ini. Bimbingan, jadi setelah Xia Ruofei mengambil roti goreng, dia segera bangkit dan pergi, dan kembali ke komunitas Villa Jiangbin. Ling Qingsui juga merasa malu untuk tinggal di sini. Ketika Xia Ruofei keluar, dia pulang. Sekarang villa itu sepi. Xia Ruofei memasukkan pangsit goreng ke dalam lemari es. Adapun tas kecil yang dikemas Fang Liyun untuknya, itu hanya makan malam ini. Dia naik ke kamar tidur, mengunci pintu dan jendela, mengeluarkan gulungan, dan berlatih di ruang tersebut selama beberapa jam. Sekarang hampir setengah dari energi aslinya telah diubah menjadi vitalitas. Setiap latihan sebenarnya dapat melihat kemajuannya, dan perasaan ini cukup baik. Ketika Xia Ruofei menyelesaikan latihannya dan keluar dari ruang Lingtu, saat itu sudah lebih dari jam 2 pagi. Faktanya, meskipun dia tidak tidur sepanjang malam, dampaknya tidak besar, dan sejak dia berlatih, kualitas tidurnya sangat baik, meskipun dia hanya istirahat 3 atau 4 jam, tetapi dia berkualitas tinggi, tidur nyenyak, dan tidur 8 jam lebih lama dari rata-rata orang. Efeknya pasti bagus. Xia Ruofei menghangatkan roti goreng yang diberikan Fang Liyun padanya. Saat menelusuri berita di ponselnya, dia memakan semuanya, lalu pergi mandi dan pergi tidur. Keesokan paginya, Xia Ruofei menyeret koper kecil yang sepenuhnya digunakan untuk penampilan, dan pergi ke bandara bersama Ling Qingsui. Mengingat perjalanan ini mungkin memakan waktu lama, Xia Ruofei tidak memilih untuk berkendara ke bandara sendirian,
melainkan membiarkan Thunder Tiger mengatur mobil Mercedes-Benz perusahaan untuk datang. Hari ini adalah akhir pekan, jadi tidak banyak kemacetan di jalan raya. Dalam waktu kurang dari 50 menit, mobil Mercedes-Benz CR-V dan Ling Kingsway tiba di bandara. CR-V mengajak Ling Kingsway dengan akrab, dan setelah melalui pemeriksaan keamanan sederhana di gedung pesawat bisnis, dia langsung menuju landasan tempat stasiun Taoyuan berlabuh. Kru Liyuan siap lepas landas. Meskipun penerbangannya jarak pendek, CR-V tetap membiarkan ketiga pilotnya terbang bersama, karena mereka mungkin terbang ke Pulau Taoyuan langsung dari Beijing. Setelah CR-V dan Ling Kingsway naik pesawat, Taoyuan dengan cepat mendapatkan izin taksi, dan perlahan-lahan menunggu beberapa saat di pintu keluar landasan taxiway, dan menara memberitahu Taoyuan bahwa ia siap lepas landas. Mempercepat dan menggelinding, untuk beberapa saat, Taoyuan melintasi jalur yang indah dan melompat ke langit biru. Setelah penerbangan sekitar 2 jam, Taoyuan berhasil sampai di Bandara Internasional Beijing. Setelah CR-V meminta kru untuk menangani pekerjaan lanjutan, dia memperbaiki dan berdiri di hotel terdekat. Dia dan Ling Kingsway pertama kali meninggalkan area terlarang bandara melalui saluran khusus jet bisnis. Wu Qiang sedang menunggu kendaraan komersial Elva di luar bandara. Dia melihat CR-V dan Ling Kingsway keluar, buru-buru menyapanya, dan berteriak, "Bos." Kemudian Wu Qiang mengambil barang bawaan CR-V dan Ling Kingsway. CR-V bertanya pada Wu Qiang sambil mengikuti Wu Qiang menuju tempat parkir. Wu Qiang berkata, "Ketika saya berangkat, Nona Song telah tiba di rumah Liu Haihutong. Sekarang dia harus menunggu Anda di halaman." "Oke, Xia." Ruo-Fei mengangguk, lalu bertanya, "Apakah semuanya baik-baik saja di rumah akhir-akhir ini?" "Semuanya normal." Wu Qiang menjawab dengan hormat, "Tidak ada yang mendatangi Anda kecuali 2 orang yang datang ke rumah Anda dan mengatakan bahwa mereka memiliki kesepakatan bisnis bernilai miliaran dolar dengan Anda." Xia Ruo-Fei tersenyum dan berkata, "Oke, saya tahu. Saya sudah mengirim kedua orang itu pergi, dan saya tidak boleh mengganggu saya lagi." Wu Qiang menghela nafas lega. Dia merasa masalah ini pada awalnya agak tidak dapat diandalkan. Meski terlihat luar biasa dan tidak seperti pembohong, miliaran dolar terlalu dilebih-lebihkan. Wu Qiang sedikit khawatir bosnya akan ditipu, tetapi identitasnya tidak dapat dibujuk. Bahkan jika dia bertanya, itu agak berlebihan, jadi CR-V berinisiatif untuk memberitahunya berita itu, yang juga membuatnya merasa lega. Mengambil mobil di tempat parkir, ketiganya kembali ke halaman Liu Haihutong. Hari ini kebetulan adalah akhir pekan, dan ini belum tengah hari, sehingga lalu lintas di jalan tersebut lumayan. Ketiga orang tersebut membutuhkan waktu sekitar 40 menit untuk kembali ke halaman Liu Haihutong. Mobil diparkir, dan pintu elektrik perlahan terbuka diiringi suara Didi. Wu Qiang dengan cepat berjalan berkeliling dan menurunkan barang bawaan CR-V dan Ling Kingsway. Pacar Wu Qiang, Xia Xiaolan dan saudara iparnya Wu Xiujuan yang bekerja di halaman belakang keluar untuk menyapa CR-V. CR-V juga menyambut mereka dengan senyuman. Dia bertanya sambil tersenyum, "Kakak ipar, apa yang enak di siang hari?" Wu Xiujuan berkata dengan cepat, "Bos, saya menyiapkan daging kambing merah, ikan mas rebus, dan bebek panggang Beijing yang baru saya pelajari. Makanan utamanya adalah mie goreng. Saya tidak tahu apakah itu sesuai dengan selera Anda," kata CR-V dengan sambil tersenyum, "Saya sangat yakin dengan masakan Sun Si. Saya benar-benar lapar ketika mengatakannya. Saya tidak bisa menahan ngiler hanya dengan mendengarkan nama-nama hidangan ini." Wu Xiujuan berkata dengan cepat, "Makan siang sudah siap segera. Kamu bisa istirahat sebentar dan kamu akan segera mulai memasak." "Yah, kamu bekerja keras," kata CR-V. Kemudian CR-V berkata kepada Wu Qiang, "Wu Qiang, kamu bisa istirahat. Saya akan mengambil sendiri barang bawaannya, tidak banyak barang." "Oke bos," Wu Qiang berkata dengan hormat. CR-V menyeret koper kecil itu dan berhenti setelah mengambil 2 langkah. Dia memberi Wu Xiujuan tas yang dibawanya dan berkata, "Saudari, tolong simpan tas goreng ini di lemari es. Ini adalah roti goreng penuh kasih Fang Liyun untuk putrinya. Mereka juga disimpan di lemari es selama penerbangan, termasuk dalam perjalanan pulang dari bandara." CR-V juga memasukkannya ke dalam lemari es mobil. Dia berjanji pada Fang Liyun bahwa dia akan menjaga roti goreng ini tetap segar. "Baiklah bos, serahkan padaku," kata Wu Xiujuan.
Xia Ruofei dan Ling Qingsui melewati saluran dan melewati gerbang bulan menuju halaman tengah. Song Wei juga seorang praktisi, dan pendengarannya juga sangat tajam. Dia sudah mendengar langkah kaki keduanya, jadi dia keluar ruangan. Melihat Xia Ruofei dan Ling Qingsui yang masuk, Song Wei juga menunjukkan senyum bahagia di wajahnya, berteriak, "Jika kamu terbang, Qingsui, kamu di sini." Ling Qingsui juga memiliki senyuman manis di wajahnya, mendorong koper ke arah Xia Ruofei, dan berjalan cepat untuk memegang lengan Song Wei dan berkata, "Wei Wei, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, tapi aku ingin mati." Petik 2. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara sebentar, tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk berpisah. Adapun ini, dan ketika dia dan Ling Qingsui sendirian, jika mereka berbicara tentang Song Wei, Ling Qingsui memiliki sedikit rasa masam, tentu saja, ini juga normal. Tidak mungkin menggantikan wanita modern manapun dengan Ling Qingsui. Bermurah hatilah, aku juga merindukanmu, kakak Qingsui. Lagu Wei Qiao tersipu. Ling Qingsui mencubit pipi Song Wei yang patah dan berkata sambil tersenyum, "Wei Wei, kami semakin cantik. Pasti banyak orang yang mengejarmu di sekolah, kan?" Song Wei menatap Xia Ruofei dengan cepat dengan panik, dan berkata, "Qingsui, jangan bicara omong kosong. Bagaimana orang bisa mengejarku? Aku tidak percaya. Dengan penampilanmu, kamu juga berada di tingkat universitas di Universitas Beijing. Bagaimana tidak ada yang mengejarnya?" Ling Qingsui berkata sambil tersenyum, berhenti bicara atau tidak, seseorang sudah gugup. Setelah berbicara, Ling Qingsui melirik Xia Ruofei dan tertawa sejenak. Xia Ruofei tertawa getir, "Di mana aku gugup? Bisakah kamu menjadi tidak berdaya?" Ketiganya masuk ke kamar bersama-sama. Pemanasan di dalam ruangan sudah cukup. Begitu masuk, ada perasaan hangat seperti musim semi. Xia Ruofei dan Ling Qingsui melepas jaket mereka. Xia Ruofei berkata sambil menggantung pakaiannya, "Ya, Wei Wei, saya pergi mengunjungi paman dan bibimu sebelum saya datang ke sini, terutama karena saya merasa tidak nyaman dengan paman Song yang berlatih Ruoxing Xinjing sendirian, jadi saya memeriksa latihannya di masa lalu." Terjadi. Petik 2. Bagaimana situasinya? Lagu Wei bertanya dengan cepat. "Tenang, paman Song masih sangat cerdas. Dia tidak memiliki masalah dalam latihan dan jalur meridiannya sangat akurat." Xia Ruofei berkata, "Saya tidak perlu memperbaikinya, biarkan dia melanjutkan. Tapi, saya tidak tahu apakah saya sedang berlatih. Saya selalu berpikir itu adalah jenis perawatan kesehatan untuk wanita tua di taman." Petik 2. Berbicara tentang Xia Ruofei, dia tidak bisa menahan tawa. Song Wei berkata sambil tersenyum, "Ayahku agak terlalu lambat, kan?" Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Ini tidak lambat, ini terutama budidaya hal semacam ini. Sulit dipercaya kalau tidak benar-benar terekspos, apalagi paman Song selalu materialis. Tentu saja, dia juga harus memperhatikan rangkaian latihan ini tidak buruk, karena setelah periode latihan ini, beberapa penyakit kronis sebelumnya menjadi lebih baik, dan bahkan rambutnya mulai menghitam, dan kekuatannya bahkan lebih kuat daripada yang muda, rakyat." Paman Song sendiri sedikit takut dan terus bertanya padaku apakah ada yang tidak beres. Song Wei tertawa dan berkata, "Aku sangat ingin kembali dan menemuinya." Xia Ruofei berkata, "Ngomong-ngomong, Paman Song benar-benar peduli pada bibinya. Setelah memastikan bahwa perubahan pada tubuhnya adalah normal, salah satu hal terpenting adalah apakah rangkaian latihan ini dapat diberikan kepada Bibi Fang. Saya katakan padanya bahwa rangkaian latihan ini sangat berharga, tapi ini bukanlah rahasia yang tidak rahasia. Setidaknya itu bukan untuk dia dan Bibi Fang, tetapi meskipun Bibi Fang telah mempelajarinya, itu tidak ada gunanya, dan dia bahkan tidak dapat memulai." "Ya," Song Wei mengangguk dan berkata, "Ya, ambang batas untuk berkultivasi terlalu tinggi." Ling Qingsui sangat bersimpati, dia berkata, "Ya, kami berdua dapat berkultivasi, berkat Ruofei, dan harga yang kami bayarkan untuk mengubah fisik kami sangat tinggi." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Semuanya sulit pada awalnya, sehingga Anda dapat mengambil langkah ini, dan itu akan sepadan dengan harganya. Dan itu akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di masa depan. Kali ini aku memanggil kalian semua untuk membawa kalian ke tempat yang baik. Dapat dikatakan bahwa dengan tempat ini, kita tidak perlu terlalu khawatir tentang sumber daya budidaya untuk waktu yang lama." Ling Qingsui dan Song Wei saling mendengar dan selalu bertanya, "Ada apa?"
Song Wei kemudian memandang Ling Qingsui dan bertanya, Qingsui, kamu bahkan tidak tahu. Kupikir dia sudah memberitahumu. Ling Qingsui berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu orang ini akan baik untuk orang lain? Dia mulai menjual Guanzi di Sanshan. Sekarang setelah dia tiba di Beijing, dia masih menolak untuk mengatakan. Xia Ruofei tertawa dan tertawa, ini akan membuatmu semakin terkejut. Bagaimanapun, ini pasti akan mengejutkanmu. Sudah hampir waktunya, ayo makan dulu, aku punya beberapa hal di Beijing, kita akan mulai paling lambat lusa. Kamu, tahu, ngomong-ngomong, Wei Wei, Bibi Fang telah membuat banyak pangsit goreng yang kamu suka. Aku membiarkan pangsit Wuxiu Juan di lemari es itu, dan topiknya berbeda. Song Wei dan Ling Qingsui tidak punya pilihan selain menatap Xia Ruofei dengan genit dan membiarkannya menjualnya. Xia Ruofei tinggal di Beijing selama 2 hari. Ling Qingsui dan Song Wei ke Taoyuan untuk berkeliling dan minum bersama saudara-saudaranya. Ling Qingsui juga mengetahui tentang kamar pribadi Lingji, pengoperasian hidangan di Asosiasi Taoyuan. Kemudian Xia Ruofei pergi ke rumah keluarga Liu lagi, dan mengunjungi kembali Tuan Liu, meninggalkan sejumlah pil yang telah dia persiapkan sebelumnya. Pada hari ketiga, Xia Ruofei membawa Ling Qingsui dan Song Wei, yang sedang berlibur dari sekolah, menaiki jet bisnis Gulfstream G650, berangkat dari Beijing International Bandara, dan terbang ke Pulau Taoyuan, jauh di Pasifik Selatan. Perjalanan dari ibu kota ke Pulau Taoyuan lebih jauh dibandingkan penerbangan dari Sanshan, sehingga pesawat secara alami mengisi ulang bahan bakar di Brisbane seperti biasa, dan kemudian melanjutkan sisa perjalanan. Ling Qingsui dan Song Wei terbang begitu lama, dan melihat pesawat itu terbang di atas laut, dan rasa ingin tahu menjadi semakin terjerat. Xia Ruofei ingin tahu persis kemana harus pergi. Meski begitu, selalu tetap misterius. Ling Qingsui bahkan menggunakan metode centilnya, dan bahkan Song Wei yang pemalu juga menarik tangan Xia Ruofei dan terus gemetar, dan bertanya dengan lembut. Xia Ruofei tetap bergeming. Keduanya hanya bisa melepaskan diri dari suasana hati Xia Ruofei yang buruk, duduk di kursi di tengah kabin, dan mengobrol sambil menyaksikan pemandangan di luar jendela. Xia Ruofei duduk di kursi dan menyesap anggur merah. Dia tahu bahwa keingintahuan Ling Qingsui dan Song Wei telah dimobilisasi sepenuhnya. Meski pura-pura tidak peduli, nyatanya mereka seperti ditangkap oleh seekor kucing. Ini tak tertahankan. Setelah lebih dari belasan jam penerbangan yang panjang, pesawat akhirnya mulai turun perlahan. Setelah Ling Qingsui dan Song Wei menyadari bahwa pesawat itu jatuh, mereka segera mendekatkan wajah mereka ke jendela kapal dan melihat keluar. Setelah pesawat melewati awan tipis, pulau-pulau yang tersebar di lautan sudah terlihat samar-samar. Ketika mereka melihat pesawat perlahan turun menuju sebuah pulau, hati mereka berangsur-angsur menjadi bersemangat. Setelah sekian lama, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan, dan jawabannya harus terungkap. Meskipun tidak ada perintah dari personel menara, tidak ada pesawat lain di wilayah udara terdekat, dan bandara Pulau Taoyuan bahkan lebih bersih. Tidak ada pesawat yang lepas landas dan mendarat. Selain itu, kru Liu An sudah familiar dengan bandara ini, pesawat mendarat di landasan dengan sangat mulus. Usai taksi, pesawat berhenti perlahan di tempat parkir. Sebelum pintu palka dibuka, Ling Qingsui dan Song Wei sudah merasakan sedikit perbedaan. Mereka saling memandang dan berkata serempak, auranya sangat kuat di sini.